Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Jadi tentang cawe-cawe Iya. Presiden. Jadi sebenarnya ini ada sejarah yang perlu diungkap, yaitu ketika Partai Komunis Cina melakukan kongres tahun 1986. Saat itu yang jadi pokok bahasan adalah tentang Indonesia. Oke. Jadi ternyata ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama regulasi, undang-undang anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, undang-undang nomor 27 tahun 1999. Ya. Kemudian yang hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Oke. Kemudian hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam masih solid. Oke. Tapi ternyata ini lagi ujung-ujungnya cawe-cawe ini ya. Iya, iya, iya. Akhirnya kita bisa melihat apa yang terjadi. Ternyata sampai hari ini 3 hambatan itu sudah jebol semuanya. Allah. Yang pertama dijebol lewat rancangan undang-undang HIP, dan itu kemudian diserahkan pada di pemerintah, dari DPR ke pemerintah. Pemerintah hanya merubah casingnya saja, Ya. tapi substansinya sama. Dirubah jadi BPIP, tapi arahnya kan akan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara komunis. Ini yang sangat membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua dijebol dengan undang-undang Omnibus Law, dan ini benar-benar implikasinya luar biasa. Sampai kemarin kita bisa melihat undang-undang kesehatan kan, ini dampak daripada undang-undang Omnibus Law. Benar-benar lebih kejam daripada penjajah. Nah ini. Kemudian yang ketiga lewat divide et impera. Oke. Jadi umat Islam diadu domba dengan biaya kurang lebih 20 triliun. Ini untuk mengadu domba untuk melemahkan umat Islam. Nah, akhirnya kita bisa melihat ternyata terus berlanjut sampai munculnya keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 yang akhirnya kita bisa melihat, dan itu sudah kita lihat lewat stasiun televisi, Presiden selaku pemerintah minta maaf pada keluarga PKI. Dan otomatis sampai akhirnya muncul Impres nomor 2 tahun 2023. Akhirnya kita bisa melihat pemerintah memberikan kompensasi ganti rugi, dan akhirnya kita bisa melihat itu. Dan itu tidak pernah diekspos lewat media. Jadi kompensasi pemerintah diserahkan pada 5.000 keluarga PKI lewat Mensesnek Pramono Anung. Jadi ini sampai akhirnya kita bisa melihat itu implikasinya besar. Kalau ini sudah itu otomatis nanti akan menjadikan sejarah berubah. Jadi yang tadinya sebagai pelaku dirubah menjadi korban. Nah ini yang implikasinya besar sekali. Sehingga nanti akan berdampak ke depan PKI jadi bangsawan. Ya kan? Pribumi otomatis yang pribumi itu otomatis akan dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah ini, oleh karena itu sekarang kita sampai akhirnya kenapa mau menuju pada Pilpres 2024 ini, kenapa begitu all out Presiden ikut cawe-cawe, ikut intervensi, campur tangan, ya karena ini tadi ada masalah yang sangat benar-benar sangat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini pelanggaran konstitusi. Ini sehingga akhirnya kenapa Presiden all out, ya kan? Nah, ini. Karena ini tadi pelanggaran konstitusi ini sudah terstruktur, sistematis dan masif sekali. Ini. Oleh karena itu rakyat, kekuatan rakyat, artinya negara ini milik rakyat. Ini rakyat harus benar-benar bangkit untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sepakat dengan apa yang statement dari mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, dengan benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam.
Oleh karena itu umat Islam wajib berada di garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan insya Allah sejarah akan berulang. Kalau dulu ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, insya Allah ke depan TNI dan umat Islam bersatu melawan komunis gaya baru. Sekian. Ya. Berikutnya nih Ustadz Andri, kita tahu bahwa tadi Ustadz Andri justru menegaskan bahwa dengan presiden yang sekarang ini dengan adanya undang-undang tadi terindikasi kuat bahwa kebangkitan PKI itu tinggal menunggu momentum. Nah, dengan cawe-cawe apakah itu dalam rangka untuk memperpanjang dan dalam rangka secara sistematis ke depan penggantinya jangan sampai kemudian dihentikan program-programnya. Kira-kira begitu, apakah ada indikasi ke sana? Indikasinya sudah nampak. Indikasinya sudah nampak. Jadi oleh karena itu rakyat sebagai artinya negara ini yang sebenarnya ini kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Benar-benar sekarang rakyat wajib untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kenapa? Saya masih ingat apa statement Bung Karno. Ya kan? Kalau dulu kami menghadapi penjajah Belanda, kalian akan menghadapi bangsamu sendiri. Artinya apa? Sekarang ini kita menghadapi pengkhianat-pengkhianat bangsa, bukan penyelamat bangsa. Oleh karena itu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, rakyat dan TNI harus bersatu menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kalau misalnya seandainya Presiden Jokowi ini turun dan berganti presiden yang lain selain Jokowi, apakah kemudian itu memungkinkan untuk menghentikan program yang memang sudah terstruktur ini? Kira-kira gimana? Insya Allah. Jadi kita optimis, gitu ya, optimis. Dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh presiden itu, insya Allah menurut pakar-pakar hukum tata negara, contoh keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022, insya Allah itu bisa digagalkan dengan PT UN. Nah, itu. Insya Allah otomatis Inpres akan mengikut itu. Jadi seperti itu. Insya Allah kita optimis. Jadi mudah-mudahan Allah munculkan pemimpin yang menyatukan bangsa dan negara ini, ya kan? Dan mudah-mudahan Allah munculkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, dan yang insya Allah mudah-mudahan mampu menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah.